Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih di perjamuan. Para tamu di aula utama perjamuan ini semuanya adalah pejabat tinggi kota Chu. Saudara Luohe, saya telah berkultivasi dalam waktu yang lama, terutama untuk membangun penjara istana kegelapan. Hari ini saya akan menggunakan beberapa metode istana kegelapan untuk belajar dari saudara Luohe, kata kepala istana Yuan Xiu sambil tersenyum. Para tamu di aula utama segera menyadari bahwa inti perjamuan ini telah tiba. Saya hanya fokus pada latihan fisikku, jadi saya akan menggunakan beberapa cara fisik untuk bersaing dengan saudara Yuan Xiu, kata Luo Feng sambil mengangguk. Penguasa istana Yuan Xiu juga mengangguk. Jubah hitamnya yang sedikit rusak, pada saat ini sedikit api hitam mulai menyebar dari jubahnya. Api hitam ini menyebar ke arah Luo Feng di aula utama. Ini adalah api istana kegelapan yang dapat digunakan untuk membakar tubuh dan jiwa dewa para tahanan di istana kegelapan, kata Yuan Xiu. Luo Feng menatap api hitam itu dan seketika cairan hitam mulai menyebar ke jubah hitamnya. Cairan hitam itu menyapu seperti aliran air dan dengan cepat menyentuh api hitam. Cairan hitam itu dengan cepat menutupi dan menyelubungi api, dan setiap api terbungkus dalam cairan hitam. Coba mereka berdua luar biasa. Coba kepala istana Yuan Xiu bisa berubah menjadi api istana kegelapan. Coba Sage Agung Luohe juga bisa mengeluarkan cairan hitam. Cairan hitam ini menyelubungi semua api hitam. Api istana kegelapan tidak dapat dipadamkan dan cairan hitam juga dapat dengan mudah menyebak api istana kegelapan. Para bangsawan kelas 1 dan kelas 2 dari keluarga kerajaan, tamu dari alam kekacauan, dan murid-murid Raja Dewa semuanya memiliki penglihatan yang luar biasa dan menyadari metode mengerikan dari kedua belah pihak. Api istana kegelapan sudah dikenal luas dan sebagian besar master alam kekacauan puncak tidak berani melawannya secara langsung, karena mereka akan terbakar habis jika melakukannya. Metode rahasia macam apa cairan hitam ini? Seru kepala istana Yuan Xiu. Dia bisa merasakan bahwa api dari istana kegelapan sama sekali tidak dapat melukai cairan hitam itu. Faktanya, selama Luo Feng mau, cairan hitam itu dapat membungkus dan menghancurkan api itu dan memusnahkannya. Luo Feng tersenyum dan berkata, itu bisa disebut juga air jurang hitam. Air jurang hitam ya. Penguasa istana Yuan Xiu tahu dengan jelas itu sangat kuat. Banyak tamu yang menonton juga diam-diam terkejut. Api istana kegelapan, reputasinya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Tetapi air jurang hitam ini tampaknya tidak kalah sedikit pun. Tiba-tiba api di istana kegelapan surut dan semuanya menyusut kembali ke dalam jubah gelap kepala istana Yuan Xiu. Di sisi lain, Luo Feng juga mengendalikan dengan pikirannya dan semua ratusan juta unit cairan hitam itu diambil kembali. Aku memiliki kapak yang mengumpulkan kekuatan istana kegelapan dan dapat membunuh para tahanan istana kegelapan, kata penguasa istana. Dan tiba-tiba langit dan bumi di sekitarnya menjadi gelap dan bilah kapak besar menculang seperti hukuman dari langit. Ini juga salah satu gerakan terkuatku, kata kepala istana Yuan Xiu. Saya juga suka memainkan pedang. Itu juga salah satu jurus terkuatku untuk membunuh musuh secara langsung, kata Luo Feng. Dia melambaikan tangannya dan 80.000 cahaya pedang galaksi terkondensasi menjadi cahaya pedang yang sama besarnya. Aula 13 bintang adalah tempat berkumpulnya 13 kaisar. Dengan formasi mengerikan yang beroperasi, tidak ada kekhawatiran bahwa akibat dari pertarungan dua transenden alam kekacauan,
akan mempengaruhi tamu lain. Mereka berdua berada pada level terkuat mereka. Tidak tahu siapa yang lebih kuat. Para tamu menonton dengan gugup, dan beberapa tamu di aula samping bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menonton pertarungan. Mereka hanya tahu bahwa pertarungan telah dimulai di aula utama. Bila kapak besar itu bagaikan hukuman surgawi yang turun perlahan. Kecepatannya tidak cepat, tetapi kekuatannya sulit untuk ditahan. Potong! Pikiran Luo Feng bergerak, dan cahaya pedang besar yang terkondensasi dari 80.000 cahaya pedang galaksi bertemu dengan tebasan bilah kapak. Pada saat tabrakan, bayang besar penjara gelap muncul samar-samar di belakang bilah kapak, seolah-olah kekuatan seluruh dunia memberkatinya, dan juga membawa serta kekuatan pemusnahan, penetrasi, dan hukuman surgawi, membuat bilah kapak itu sangat mengerikan. Sementara itu, cahaya pedang besar Luo Feng seperti 80.000 prajurit tingkat menengah alam kekacauan membakar kekuatan dewa mereka hingga batasnya pada saat yang sama dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan itu ditebas sesuai dengan konsepsi arsitek Sungai Pedang. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Bilah kapak besar itu terpotong oleh cahaya pedang dan patah di tengahnya. Namun, cahaya pedang besar Luo Feng bukanlah harta karun rahasia senjata yang lengkap, melainkan cahaya pedang dari 80.000 galaksi yang berkumpul. Banyak retakan muncul di bawah tabrakan seperti itu, tetapi semuanya mengembun dan menyatu lagi dalam sekejap. Bilah kapak besar itu juga sembuh setelah retak. Ini adalah kondensasi kekuatan dunia gelap, dan itu juga bukan harta karun senjata rahasia. Aku mengagumimu, puji kepala istana Yuanxiu. Hebat. Luo Feng juga menyadari perbedaan di antara mereka. Semua metodeku berasal dari istana kegelapan. Istana kegelapan juga merupakan metode terkuatku. Saudara Luohe, apakah kau berani masuk dan mencobanya? Tanya kepala istana Yuanxiu. Luo Feng tersenyum menjawab. Saya tidak berani. Kepala istana Yuanxiu terkejut. Itu hanya sebuah kompetisi. Kepala istana Yuanxiu terkejut. Itu hanya sebuah kompetisi, dan itu terjadi di istana 13 bintang dan di ibu kota Chu. Jadi dia tentu saja harus mengikuti aturan. Tetapi aku dapat mengalokasikan sebagian kekuatanku untuk menguji kekuatan istana kegelapan. Luo Feng berkata sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba miliaran unit dari masing-masing dari 5 metode transformasi terbang keluar dan akhirnya mengembun menjadi sosok perak. Baiklah, kepala istana Yuanxiu menunjukkan ekspresi gembira dan segera melihat sosok perak itu, dan segera ingin menggunakan istana kegelapan untuk menangkap dan memenjarakannya. Kekuatan mengerikan dari dunia istana kegelapan menyelimuti sosok perak itu, mencoba menyeretnya ke dalam istana kegelapan. Namun, sosok perak itu berdiri di sana, seolah-olah terpaku di sana, dan tidak dapat diseret atau diguncang. Boom! Kekuatan tarik dunia kegelapan meledak dengan kekuatan penuh, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah menjadi kekacauan. Para tamu di bawah pelindungan formasi istana 13 bintang menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Hati-hati! Pemandangan istana kegelapan yang meletus dengan seluruh kekuatannya adalah pemandangan yang langka. Kau bahkan tidak bisa menariknya. Istana kegelapan adalah dunia penjara yang dikembangkan di dalam tubuh utama istana Yuanxiu. Jika Anda dipenjara di dalamnya, akan sulit untuk keluar. Namun, istana kegelapan tidak dapat memenjarakan tubuh cahaya perak yang diberatkan oleh Sage Agung Luohe dengan hanya sebagian kekuatannya. Di bawah pengawasan semua pihak, Luo Feng tampak tenang, tetapi sebenarnya pikiran dan kesadarannya terfokus pada tubuh cahaya perak melawan tarikan dunia gelap. Kekuatan tarikan dunia gelap sangat misterius dan dapat mempengaruhi pikiran dan kesadaran. Namun, Luo Feng di tingkat kedua Raja Dewa yang dikombinasikan dengan seni legendaris mengabaikan pengaruh ini. Metode pemurnian tubuh saudara Luohe sungguh luar biasa. Aku tidak bisa menyebabnya di istana kegelapan. Jadi, dunia istana kegelapan hanya bisa turun atas inisiatifnya sendiri, kata kepala istana Yuanxiu memuji. Berdengung, dunia gelap turun dari ketiadaan ke kenyataan.
ini adalah istana gelap tempat penguasa istana Yuanxiu berkultivasi. Itu bisa berada di dalam tubuh atau dilepaskan keluar. Jika dilepaskan keluar, kekuatannya akan sedikit berkurang. Pada saat ini, itu telah mengambil inisiatif untuk turun ke tubuh perak yang menyelimuti Luo Feng. Dunia istana kegelapan menyelimuti tubuh cahaya perak, dan pengekangan terhadapnya meningkat pesat. 8 rantai melilitnya. 8 rantai ini memiliki 8 warna dengan berbagai pola dan jejak rahasia dan mengandung kekuatan asal kehancuran. Ini adalah 8 rantai penjara yang dibentuk oleh kepala istana Yuanxiu yang melelehkan material asal kehancuran ke dalam penjara gelap. Ketika Luo Feng merasakan 8 rantai yang menahannya, dia juga disegel, ditekan, ditahan, dicekik, ditembus, dan dirobek. Segala macam kekuatan menembus reinkarnasi kekuatannya. Kekuatan tubuh cahaya perak meledak, dan 8 rantai itu sangat kuat dan tidak rusak sama sekali. Tubuh perak itu tiba-tiba membesar, merenggangkan 8 rantai menjadi ukuran yang lebih besar, tetapi tetap saja tidak bisa putus. Metode transformasiku tidak terlihat, tetapi setelah diikat oleh 8 rantai, tidak ada satupun unit metode transformasiku yang bisa lolos. Gumam Luo Feng sambil melihatnya dengan heran. Aku hanya bisa mengandalkan kekuatan kasarku untuk melawan. Saat ini, tubuh perak itu menjadi tinggi dan agung, tergantung di atas atap aula utama. Semua kekuatan di tubuhnya meledak, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri dari 8 rantai penjara. Istana rahasia saudara Yuanxiu memang kuat. Kekuatan reinkarnasiku tidak bisa lepas begitu saja, kata Luo Feng dengan emosi. Aku bahkan tidak bisa menyeret reinkarnasi kekuatan kakak Luohe ke istana kegelapan. Bahkan jika itu dirantai, aku tetap tidak bisa melukai reinkarnasi kekuatan dewa Anda, kata kepala istana Yuanxiu. Tetapi dia diam-diam terkejut. Dia mempraktikkan teknik rahasia dan menggunakan bahan-bahan kuno untuk membangun penjara gelap ini. Siapa yang mengira bahwa tubuh Sage Agung Luohe ini telah dikultivasikan ke tingkat sedemikian rupa, sehingga dia bahkan tidak bisa sepenuhnya memenjarakan reinkarnasi kekuatan dewanya di istana kegelapan. Aku bisa menjebak reinkarnasinya, tetapi aku tidak bisa melukainya. Bagaimana jika itu tubuh aslinya? Masih belum jelas apakah aku bisa menyebabnya atau tidak, pikir kepala istana Yuanxiu. Dia juga yakin akan sifat mengerikan dari tubuh fisik di depannya. Penguasa istana Yuanxiu mengambil kembali dunia istana kegelapan dengan sebuah pikiran. Luo Feng juga mengambil kembali avatar kekuatan dewanya. Bagaimanapun, avatar kekuatan ini memiliki 5 miliar unit metode transformasi, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari rantai. Kekuatan avatar ini juga 20 hingga 30% dari tubuh aslinya. Luo Feng berpikir, jumlah total metode transformasi yang dia pertahankan sekarang adalah 20 miliar unit. Jika tubuh aslinya yang terjebak, mungkin tidak akan bisa lepas. Konfrontasi ini juga membuat Luo Feng memahami betapa mengerikannya transenden alam kekacauan yang normal ini. Kali ini aku berdiskusi tentang Dao dengan saudara Luohe, dan aku bisa melihat kekuatan transenden alam kekacauan dari garis keturunan tubuh fisik. Kepala istana Yuanxiu mengangkat gelasnya. Silakan. Silakan. Luo Feng juga mengangkat gelasnya. Para tamu lain di aula utama terkejut ketika mereka berdua bertukar pikiran. Kekuatan kedua orang ini memang jauh melampaui ranah alam kekacauan, yaitu ranah Raja Dewa, dan bahkan sedikit kekuatannya dapat memusnahkan mereka. Perjamuan akhirnya bubar dalam suasana yang bersahabat. Berita tentang konfrontasi ini juga menyebar dengan cepat di kota Chu. Scene berganti. Saat ini, seorang wanita berpakaian hijau berdiri di gedung tinggi, memandang ibu kota Chu yang luas dari jauh. Apakah pantas datang ke kota Chu untuk tujuan berkultivasi? Wanita berpakaian hijau itu berpikir dalam hati. Di kota kecil di pinggiran sebelumnya, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan yang kuat dan tidak ada harapan untuk menerobos ke alam kekacauan. Setelah tiba di kota Chu, aku memperoleh warisan yang cocok untukku dalam waktu singkat. Aku bahkan memperoleh banyak sumber daya. Sekarang, aku telah mencapai kekuatan tertinggi dari dewa sejati abadi.
Wanita berbaju hijau itu berpikir, aku mendapat kesempatan tetapi masalah juga datang. Wanita berpakaian hijau itu juga pusing. Jika bukan karena bantuan teman baikku Chule, aku khawatir aku akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian sekarang. Tetapi Marquess Chule sebagai anggota keluarga kerajaan tingkat ketiga tidak memiliki kekuatan nyata. Wanita berpakaian hijau itu sudah lama berada di kota Chu. Dia datang ke sini untuk membangun gedung Qianyu dan secara bertahap menarik banyak tamu dengan musik dan sihir, dan bahkan banyak tamu terhormat yang mengaguminya. Ada banyak kekuatan di kota Chu. Dia membayar sejumlah harga dan menukarnya dengan warisan kultivasi dan sejumlah sumber daya. Saya sangat berhati-hati di kota Chu, melangkah dengan hati-hati dan bahkan tidak berani mengendalikan pikiran tamu terhormat manapun. Siapa yang mengira masalah masih akan datang? Pikir wanita itu. Dia merasa sangat tidak nyaman. Wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba melihat dua sosok mendekat. Seorang pria berpakaian hitam dengan pelayan yang sederhana dan jujur. Sage Agung Luohe. Wanita berbaju hijau itu langsung mengenali orang itu sekilas. Hatinya bergetar dan dia merasa langit tampak jauh lebih cerah. Dia segera berinisiatif untuk menyapanya. Di bangunan utama gedung Qianyu. Mari silakan mainkan musik yang kamu kuasai. Luo Feng duduk di sana, sementara Merosa makan dan minum di sampingnya. Dia sudah lama terbiasa dengan kecintaan tuannya untuk mendengarkan musik. Namun, dia seorang monster dunia, tidak tertarik pada musik. Sebelum datang, Luo Feng mengumpulkan beberapa informasi. Ada 3 orang di pesta itu yang paling jago dalam musik dan sulap. Wanita berbaju hijau itu bernama Yu Youyi. Dia berasal dari kota kecil di tepi negara kuno Yanfeng. Dia sekarang dalam masalah besar yang berhubungan dengan Jenderal Sudan, seorang jenderal kota Chu. Kau tidak bisa menghindari masalah di tempat seperti kota Chu hanya karena kau menginginkannya, pikir Luo Feng. Di antara ketiga master musik di pesta itu, Luo Feng memilihnya karena keinginan untuk membantunya. Wanita berpakaian hijau itu berdiri di sana dengan aliran air di sekelilingnya. Dengan menggunakan aliran air sebagai instrumen, suaranya bergema seperti suara alam langit dan bumi. Suara alam langit dan bumi ini bahkan sesuai dengan hukum operasi langit dan bumi, dan itu membangkitkan naik turunnya hati Luo Feng. Luo Feng telah menggunakan metode pemurnian pikiran 7 emosi untuk memenamkan dirinya lebih dalam ke dalam perasaan. Saya begitu tersentuh secara emosional hingga tidak dapat menahan tangis, pikir Luo Feng. Di sisi lain, wanita berbaju hijau itu sedikit terkejut. Mengapa dia menangis saat mendengarkan musikku? Dia tidak berani berhenti dan hanya bisa fokus memainkan ilusi musik. Dia tidak berani berhenti sampai Luo Feng berkata untuk berhenti. Sage Agung Luohe ini tampaknya mudah tersentuh oleh musik. Namun di perjamuan, dia sama sekali tidak peduli, pikir wanita berpakaian hijau itu. Dia sangat percaya diri dalam melakukan sihir musik. Sambil mengamati Luo Feng, dia melakukan sihir musik untuk memastikan tidak ada kesalahan. Tidak apa-apa, kata Luo Feng tiba-tiba. Wanita berbaju hijau itu tidak punya pilihan selain berhenti. Kita akhiri saja hari ini. Luo Feng berdiri dan berjalan keluar. Meskipun metode pemurnian 7 emosi dapat memobilisasi emosi pikiran secara drastis, seiring berjalannya waktu, rangsangan emosi yang kuat juga akan membuat pikiran mati rasa. Jadi, dia hanya perlu melakukannya sesekali. Melihat tuannya berdiri, Merosa melambaikan tangannya untuk mengambil makanan dan anggur di hadapannya dan tuannya, lalu menatap wanita berpakaian hijau itu. Berapa harganya? Tanya Merosa. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Menara Qianyu untuk dikunjungi Sage Agung Luohe. Jadi, tidak ada biaya apapun, kata wanita berbaju hijau itu. Merosa mengerutkan kening. Tuanku tidak suka mengambil keuntungan. Katakan padaku, berapa biayanya? Kalau begitu, 10 butir pasir kosmik sudah cukup.
kata wanita berbaju hijau itu dengan terpaksa. Merosa melambaikan tangannya dan 10 butir pasir kosmik terbang keluar, lalu dengan cepat pergi mengikuti Luo Feng. Wanita berpakaian hijau itu segera mengikuti dan mengantar mereka keluar sampai Luo Feng dan Merosa muncul di udara dan menghilang. Pergi begitu saja. Wanita berbaju hijau itu sedikit bersemangat dan sedikit gugup. Sementara itu, di rumah Cuyo, kakak Luohe pergi ke Menara Qianyu. Di Cuyo tentu saja menerima berita itu. Saudara Luohe suka mendengarkan musik ketika berada di kota Huyang. Ia seringkali begitu asik mendengarkannya, hingga kadang-kadang kehilangan ketenangannya, kata Di Cuyo tertawa. Pada perjamuan diskusi Dao, dia mendengarkan musik dan sihir Yu Yi. Karena dia pergi ke sana secara pribadi, dia jelas sangat menyukainya. Di Cuyo berpikir sejenak dan segera memberi instruksi kepada para pengikutnya. Ambil token rumahku dan pergilah ke Menara Qianyu. Di Cuyo segera memberi perintah. Baiklah tuanku. Petugas itu segera menjawab. Luo Feng hanya datang ke Menara Qianyu 1 kali, tetapi banyak kekuatan di kota Zhou memperhatikannya, karena menurut pemahaman mereka tentang Sage Agung Luohe, Sage Agung Luohe ini membenci kejahatan dan memiliki sedikit hobi biasa, yaitu ia menyukai makanan lezat, anggur yang enak, dan mendengarkan musik. Nama Yu Yi juga dikumpulkan oleh banyak kekuatan. Sage Agung Luohe menyukai musik dan sihirmu, yang merupakan kesempatan besar untukmu. Ini adalah token dari rumah Marquis Cuyo, milik kita. Tunjukkan saja token itu saat kau menghadapi masalah. Kau juga dapat menghubungiku melalui pesan. Pelayan pribadi Marquis kelas 1 dari keluarga kerajaan yang memiliki status tinggi di dunia luar datang ke Menara Qianyu dengan beberapa pengawal dan memberikan token kepada Yu Yi. Setelah memberikan token, para pelayan pribadi itu pun pergi. Yu Yi mengambil token dari rumah Marquis Cuyo dan merasa bahwa semua masalahnya telah hilang dan dia benar-benar bebas. Faktanya, bahkan tanpa token ini, seorang transenden alam kekacauan datang ke Menara Qianyu untuk mendengarkan musik dan sihirnya. Berita ini saja sudah cukup untuk membuat Letnan Suci takut. Hari-hari Luo Feng di kota Zhou sangat damai. Saat dia berada di puncak alam kekacauan, masih banyak kekuatan yang berani memprovokasi dia dan memiliki konflik kepentingan dengannya. Tetapi setelah Luo Feng menjadi transenden alam kekacauan, semua orang berinisiatif untuk berteman dengan Luo Feng, termasuk para Marquis kelas 1 itu. Dari 7 Marquis kelas 1 dalam garis keturunan di Zhou, 6 lainnya cukup mengesankan. Hanya Marquis Cuyuan yang sedikit gila. Luo Feng membuat penilaian berdasarkan kecerdasan dan kontak pribadi. Selama periode ini, hanya Cuyuan yang menghindari Luo Feng dan mereka tidak pernah bertemu. Kakak Luohe, kakak Luohe. Luo Feng tiba-tiba menerima pesan. Cepatlah bersiap, pengawal pribadi leluhur sudah ada di sini. Luo Feng yang sedang bermeditasi di ruangan yang sunyi terkejut. Leluhur itu tentu saja Kaisar Zhou, salah satu dari 13 kaisar di negara Yanfeng kuno. Pengawal pribadi kaisar datang. Apa yang akan mereka lakukan? Pikir Luo Feng. Menurut spekulasi Marquis Cuyo sebelumnya, kaisar mungkin akan menerima seorang murid. Luo Feng segera meninggalkan ruang meditasi dan menunggu dengan sabar. Merosa merasakan bahwa Luo Feng telah keluar dan segera bergegas ke sisinya. Tuan, apakah kau akan keluar secepat ini? Kata Merosa. Seorang tamu terhormat akan segera tiba. Luo Feng memberi instruksi. Hati-hati. Tamu yang terhormat, Merosa mengerti dan segera menunggu di sampingnya. Setelah beberapa saat, 9 sosok muncul dari udara tipis di langit. Satu-satunya adalah Kaisar Cuyo dan 8 lainnya semuanya mengenakan baju besi pengawal pribadi Kaisar Cuyo, tetapi gaya baju besinya berbeda. Pemimpin 9 sosok itu adalah sosok air hitam yang mengenakan baju besi hitam dengan pola rahasia berwarna darah di atasnya. Leluhur memiliki 3 pengawal pribadi di sekelilingnya. Yang ini adalah Jenderal Xuan Jiao. Jenderal Xuan Jiao yang ini adalah pejabat tamu dari Luohe. Di Cuyo memperkenalkan. Jenderal Xuan Jiao adalah pria kekar dengan air hitam mengalir perlahan dalam baju besinya,
Matanya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Hanya melihat Luo Feng dan merosa, membuat Luo Feng dan pelayannya merasa tercekik. Saat diawasi, dunia tampak jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Menurut informasi, Kaisar Zhou memiliki 3 pengawal pribadi yang konon bukan praktisi, melainkan makhluk misterius. Luo Feng merasakan ada jurang pemisah yang sangat dalam di antara mereka saat pertama kali bertemu dengan Jenderal Xuan Zhou ini. Bukan seorang praktisi, tapi begitu kuat, pikir Luo Feng. Dia juga tahu bahwa negara kuno Yanfeng menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Tuan, Jenderal Xuan Zhou ini sangat menakutkan. Aku bisa merasakan bahwa aku akan hilang dalam satu gerakan. Morosa juga mentransmisikan telepati kepada Luo Feng. Luo Feng segera memberi hormat. Salam kenal, Jenderal Xuan Zhou. Luo He. Jenderal Xuan Zhou menatap Luo Feng dan nadanya menjadi sedikit lebih ramah. Kaisar bermaksud menjadikanmu sebagai muridnya. Aku ingin tahu, apakah kau bersedia? Jika kau bersedia, ikutlah denganku ke istana Kaisar Zhou. Jika tidak, aku akan kembali untuk melapor. Luo Feng berdiri menatap Jenderal Xuan Zhou di langit dan berkata tanpa ragu. Saya sangat beruntung karena Kaisar bersedia menerima aku sebagai muridnya. Jadi saya juga bersedia. Baiklah, ikuti aku. Jenderal Xuan Zhou akhirnya tersenyum, melambaikan tangannya, dan gelombang tak terlihat membawa Luo Feng dan terbang menuju istana Deju bersama-sama. Saudara Luo He, selamat. Selama penerbangan, Deju juga mengucapkan selamat. Terima kasih juga kepada saudara Cuyo karena telah membawaku ke kota Zhou. Luo Feng juga berterima kasih kepadanya. Hahaha, dengan kekuatan kakak Luo He, dia pasti bisa bangkit dengan cepat bahkan tanpa aku, kata Cuyo. Segera dipimpin oleh Jenderal Xuan Zhou, Luo Feng dan anak buahnya tiba di depan istana Kaisar Zhou. Kalian semua mundur, aku akan membawa Luo He menemui Kaisar, kata Jenderal Xuan Zhou. Ya, para penjaga muncul dan Cuyo berdiri di luar istana Deju sambil tersenyum tipis dan tidak terus mengikuti. Kemudian Luo Feng mengikuti Jenderal Xuan Zhou ke dalam istana yang tampak menyatu dengan kekacauan dan kegelapan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham